Penyakit gangguan pada lambung, ulkus peptikum atau ulkus gangritis, dapat terjadi karena adanya ketidakseimbangan antara faktor ofensif dan faktor defensif. Faktor ofensif artinya faktor yang bisa menyebabkan kerusakan pada sel epitel dinding lambung, seperti terjadinya sekresi asam lambung secara berlebihan. Sedangkan faktor defensif adalah faktor yang dapat menahan dinding lambung dari kerusakan yang disebabkan oleh faktor ofensif. Contohnya adalah sekresi mukosa lambung. Mukosa lambung berperan utama dalam melindungi lapisan epitel dinding lambung dari sifat korosif asam lambung. Sifat korosif asam lambung sendiri sebenarnya sangat diperlukan untuk memecah makanan yang masuk ke dalam lambung, supaya mengubah molekul makanan yang masih berupa polimer menjadi molekul yang lebih sederhana atau disebut dengan monomer, sehingga bisa menjadi nutrisi yang diperlukan oleh sel tubuh. Misalnya, mengubah molekul karbohidrat menjadi glukosa yang nantinya akan diserap oleh jaringan sel di seluruh tubuh. Tanpa adanya asam lambung, maka makanan yang kita makan menjadi tidak dapat dicerna secara sempurna oleh tubuh, karena masih berbentuk molekul yang kompleks. Sebenarnya ada dua faktor yang dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan epitel dinding lambung, yaitu faktor endogen dan faktor eksogen. Faktor endogen artinya faktor yang berasal dari dalam tubuh itu sendiri. Misalnya, sekresi asam lambung berlebihan atau HCl. Penyebab diantaranya mungkin karena pikiran yang mengalami stres, terjadinya sekresi pepsinogen dalam jumlah besar yang melebihi kebutuhan, dan jumlah asam empedu yang juga melebihi kebutuhan. Sedangkan faktor eksogen adalah faktor yang berasal dari luar tubuh, misalnya melalui konsumsi obat-obatan tertentu, minum alkohol, dan pengaruh dari bakteri yang merugikan seperti Heliobacter pylori. Penggunaan obat antiinflamasi non-steroid atau OANS juga diketahui dapat menyebabkan kerusakan pada mukosa lambung, baik secara lokal maupun sistemik. Padahal jenis obat tersebut, terutama obat analgesik dan antiinflamasi, merupakan obat yang paling banyak diresepkan oleh para dokter di seluruh dunia. Namun ternyata obat tersebut memiliki efek samping yang cukup serius pada kerusakan organ lambung. Padahal jika lambungnya mengalami kerusakan dalam jangka panjang, maka bisa menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya lainnya yang jauh lebih serius. Menurut hasil penelitian, pemakaian obat analgesik dan antiinflamasi dalam jangka lama bisa menyebabkan kerusakan pada organ lambung. Berdasarkan suatu riset penelitian, diperoleh informasi bahwa sebanyak 15-40% pasien mengalami keluhan saluran cerna bagian atas. Sebanyak 10-25% pasien mengalami tukak lambung, dan sebanyak 1-4% pasien mengalami komplikasi pendarahan di lambung dan perforasi. Sebenarnya, lambung dan duodenum memiliki suatu mekanisme mempertahankan diri dari perbaikan untuk dirinya sendiri dari kerusakan. Sistem perbaikan diri organ lambung dengan adanya regenerasi sel-sel lambung akan melakukan regenerasi, asalkan bahan-bahan nutrisi yang diperlukan untuk proses tersebut tersedia cukup di dalam tubuh. Beberapa bahan tersebut diantaranya bisa berupa asam amino, protein seperti glisin, prolin, dan aladin, serta beberapa zat nutrisi lainnya seperti quercetin dan lain-lain. Sistem pertahanan diri lambung dapat berupa sistem mukosa retroduodenal yang terdiri dari 3 lapisan, yaitu preepitel, epitel, dan postepitel. Sistem lapisan preepitel berisi mukus bikarbonat. Lapisan ini berfungsi sebagai rintangan fisikomia terhadap molekul seperti ion hidrogen. Mukus yang disekresi sel epitel permukaan mengandung 95% air dan campuran lipid dengan glikoprotein. Sistem pertahanan yang kedua adalah sel epitel permukaan yang memiliki kemampuan menghasilkan cairan mukus untuk transportasi ionik sel epitel serta dapat memproduksi bikarbonat. Bila pertahanan preepitel dapat ditembus oleh faktor agresif, maka sel epitel yang berbatasan dengan
daerah yang rusak mengalami restitusi. Beberapa faktor pertumbuhan yang berperan dalam membantu proses restitusi adalah EGF atau FGF dan TGF. Kerusakan berat yang tidak dapat diperbaiki melalui proses restitusi dilaksanakan melalui proliferasi sel. Sistem mikrovaskular yang tersusun rapi dalam lapisan submukosa lambung juga merupakan komponen yang sangat penting dari mekanisme pertahanan di subepitel. Selain itu, prostaglandin yang banyak ditemukan pada mukosa lambung juga memegang peran penting sebagai mekanisme pertahanan dan perbaikan pada sel epitel lambung itu sendiri. Prostaglandin di mukosa lambung akan menghasilkan mukus bikarbonat, menghambat sekresi sel parietal, mempertahankan sirkulasi mukosa, serta berperan penting dalam proses restitusi sel epitel yang mengalami kerusakan.